Loh, kenapa saya bilang begitu? Soalnya gini teman-teman, saya nggak tahu, ini kan kebetulan saya belum pernah mendengarkan kalian presentasi gitu ya. Kadang yang, tapi mumpung ini masih semester 2 ya. Soalnya kadang penggunaan kata misalnya kita dan kami, bedanya apa coba? Esra, kita sama kami itu beda enggak? Atau sama? Beda Pak. Eh? Beda. Beda ya? Ya. Bedanya di mana? Kalau kita itu yang ngajak bicara masuk, kalau kami itu cuma yang ditanyain. Cuma kami cuma yang ditanyain. Kalau misalnya ada orang interview, terus misalnya ada orang ditanyain, kamu pergi ke mana waktu liburan, terus misalnya dia jawab, kita pergi ke Bali, berarti yang menginterview itu anggapannya ikut ke Bali. Setahu saya segitu ya. Kalau kami pergi ke Bali, berarti ya keluarganya diajak tanpa ada interviewernya. Oke, ya, oke. Dalam hal ini betul. Cuman masih kalau penilaian itu masih 99, tapi secara makna betul gitu ya. Jadi kalau kita itu berarti kita semua yang diajak berbicara. Jadi seandainya teman-teman misalnya ya suatu saat tuh mempresentasikan materi, ini contoh ya. Mana yang lebih tepat? Misalnya, kami kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang policy, ya. Itu yang contoh yang pertama. Yang kedua, kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang policy. Yang benar yang mana? Kami. Nah, itu loh. Jadi ini teman-teman, ini baru saya sampaikan sekarang ya, mudah-mudahan nanti diingat. Karena nanti hal semacam ini akan muncul terus sampai dengan kuliah gitu ya. Gitu ya, Taras ya. Saya kan selalu sering singgung di kelas. Presentasi ini kok pakai istilah kita ya, saya lu nggak melok-melok gitu ya. Saya lu malah mau menilai kalian, kok saya tuh dilibatkan gitu ya. Itu salah satunya. Terus contoh yang lain, penggunaan istilah yang kata-kata misalnya yang benar itu, ya saya mau tanya sama teman-teman sekarang. Yang benar itu, ini pacar aku atau ini pacarku? Pilih ya, yang benar yang mana? Saya nggak tanya ke suster, nggak boleh. Suster ada lagi nanti, pacarnya suster. Gimana, pilih ya? Pacarku, Pak. Pacarku. Pacarku ya, bukan pacar aku ya. Yakin ya? Tapi kemudian yang sering kali kepake dalam bahasa percakapan itu, kenalkan ini pacar aku, ini bukan pacarku, pacar aku, ini milik aku gitu ya. Nah itu loh. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia, kalian belajar di SMP sampai SMA, itu kan ada yang namanya peleburan kata ya toh. Betul ya? Jadi kalau misalnya aku itu jadi ku kalau dalam hal ini milikku, ini bolpenku, ini bajuku, bukan baju aku gitu ya. Gitu. Beda kalau pakai saya ya toh. Kalau saya ya sudah itu enggak bakal dilebur. Ini bukan, jadi nggak pernah ada yang bilang ini pacar ya gitu ya. Ini baju ya, enggak ada. Baju saya, ini pacar saya gitu ya. Nah, itu loh. Oke, ini intermezzo ya teman-teman. Ini maksudnya, tapi ada beberapa hal kadang, yaitu tadi ini sebagai pembuka ya. Maksudnya ada beberapa kata yang contoh semacam ini nih yang entah kenapa kok jadi seringkali penggunaannya itu kurang pas gitu loh. Nah, tolong nanti ini kenapa saya singgung? Nah, kok tiba-tiba ngomong tentang ini sih Pak? Loh, ini nanti ada kaitannya loh teman-teman dengan penulisan karya ilmiah. Ya, metodologi penelitian itu sangat syarat dengan penulisan kata-kata gitu ya. Kamu kata-katanya salah nulis, artinya udah berbeda gitu loh. Padahal ini laporan penelitian. Nah, itu. Jadi, mau enggak mau, kamu harus belajar lagi teman-teman. Padahal kalian tuh bahasa Indonesia sebenarnya harusnya tidak belajar ya, maksudnya itu sudah sampai SMA ya bahasa Indonesia terus gitu. Bahkan kuliah nanti akan ada loh teman-teman. Kalian kan sudah ngambil ya bahasa Indonesia ya? Sudah kan? Yang mungkin ada yang diajar sama Pak Adven, betul ya?
Nah, itu dosennya masih muda ya, toh? Masih culun-culun gitu ya. Jangan salah, itu sudah punya anak satu gitu. Pak Adven. Oke. Nah, itu maksudnya untuk mengingatkan gitu. Nanti dalam penulisan kalimat, tolong hati-hati dalam penyusunan, pemilihan kata. Nah, tadi itu saya kenapa tiba-tiba ngomong ini diawali dengan yang tadi Natalia gitu ya. Eh, kira-kira itu akan maknanya itu seperti apa sih? Nah, gitu loh. Nah, enggak apa-apa itu, tapi nanti silahkan direnungkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti intermezzo ya teman-teman. Nah, sudah pada ngumpulin tugasnya di Bella? Sudah ya, siapa yang belum? Sudah ya? Suster udah belum? Wah, suster nggak sampai belum ini. Oke, yes. Oke, thank you bagi yang sudah. Sebentar saya sambil cek sekilas saja ini. Ups. Tuh. Waduh. Kok ketikus saya. Nah, mouse jadi ketikus. Oke. Ya. Nah, setelah ini. Nah, oh ya teman-teman, saya minta tolong bagi yang pakai WiFi, please on cam please. Jadi saya bisa melihat, merasa kita kelas beneran gitu loh. Gimana saya masih merasa rodok kuno gitu ya, kalau nggak ada yang nemeni rasanya sepi banget. Oke. Ngomong Thierry Masaro ini lanang apa wedok? Laki, Pak. Laki ya, oke, keren. Ini namanya nih menarik ini. Diambil dari dua nama pesepak bola yang terkenal ini. Kamu tahu ya, harusnya ya. Iya, Pak. Thierry Henry, bahasa Prancis. Sama Masaro. Masaro itu kok nggak salah pemain Italia, bener ya? Paling, Pak. Saya nggak suka bola, Pak. Oh, nggak suka bola. Iya, Pak. Waduh, orang tuamu yang Iya, suka ini. bapak saya, Pak. Ini. Sudah buat tanya belum artinya? Sudah, tapi lupa. Sejarah namamu gitu ya. Keren. Oke, harusnya di itu ada, berarti ada makna di dalamnya gitu ya. Oke. Sama kayak minggu lalu kan saya singgung ya, nama saya itu saya nggak ngomong artinya ya, tapi pokoknya latar belakangnya. Itu bukan dalam bahasa Inggris itu yang kok kemarin. Oke. Nah, sambil ini masih proses pengecekan, teman-teman, dari tugas yang saya minta teman-teman kerjakan, apa yang kamu dapatkan misalnya? Dari kesalahan dalam melakukan telaah dan policy. Yuk, apa yang kamu dapatkan? Silakan. Bisa di-sharingkan dari yang kamu dapatkan dan mengerjakan tugas tersebut? Monggo, saya tidak perlu nyebut dulu gitu ya, harusnya bisa saya, Pak. Saya mau coba memberikan argumen, maksudnya sharing. Ayo, silakan. Siapa nih? NRP 44. Pin siapa ini? Pin. Iya, Pak. Monggo. Apa yang kamu dapatkan dengan mengerjakan tugas itu? Yang saya dapat mungkin saling kerjasama dengan kelompok, Pak, dan berkoordinasi. Itu pasti saya dapat itu. Oke. Baru saya tuh mau ngomong gitu ya, tapi kemudian malah muncul juga itu ya. Bukan itunya maksudnya, Vin. Bukan apa yang kamu dapatkan dengan bekerja sama, kemudian kerjasama atau apa. Enggak, dari materinya.
Materinya kan bicara tentang kesalahan dalam melakukan telaah, terus kemudian juga ada policy. Nah, apa yang kamu dapat dari situ? Itu loh, Saya jadi lebih tahu bukan Pak. kerjasamanya. Oh ya, Lebih tahu tentang Jadi, apa? tentang macam-macam kesalahan Pak. Jadi mungkin nanti ketika melakukan penelitian bisa mengantisipasi kesalahan itu Pak, supaya gak terjadi. Oke. Gitu. Boleh dikasih contoh, Vin? Waduh. Waduh. Yes, kok waduh sih? Kan kamu ngikut ngerjain. Ikut lah Pak. Nah, iya makanya. Kesalahan dalam melakukan telaah itu ada apa saja, wes. Kamu bikin yang telaah apa yang policy? Wes, siapa tahu ada pembagian tugasnya, toh? Saya yang policy Pak. Yang policy, wes policy apa? Nah, gitu yang kamu dapetin. Yang ad hominem. Argumentum ad hominem. Ya, argumentum ad hominem. Apa itu? Itu kalau saya nggak salah ingat, waduh, agak lupa-lupa ingat ya Pak. Kok bisa lupa-lupa inget deh? Emang kamu sih ngerjain lo, iya toh? Iya, ngerjain Pak. Oh, disuruh bikin. Gimana? Bentar Pak. Argumentum ad hominem. Apa itu argumentum ad hominem? Ya wes, berarti ini Itu tentang berarti, tentang ini Pak, tentang uh, yang argumentasinya itu menjatuhkan citra pihak tertentu yang tidak didasari dengan fakta yang jelas, gitu Pak. contohnya apa? Contohnya itu misalnya ada seorang anak bernama Reza, itu sedang menyampaikan ide tentang memajukan pendidikan di Indonesia lewat pendidikan karakter. Tapi ada satu orang lagi itu meresponnya dengan kalimat gini, kamu kan cuma pengangguran, kamu tahu apa tentang pendidikan Indonesia, gitu Pak. Jadi ceritanya si Reza ini pengangguran gitu. Jadi dia meremehkan si orang yang berargumen ini dengan melihat ininya, latar belakangnya gitu. Padahal kan siapa tahu dia juga punya ini apa namanya, punya kapasitas untuk berargumen itu, mungkin dari pengalaman mungkin, atau dari mana saja gitu. Padahal kalau refleksimu seperti apa coba? Dari contohmu sendiri. Yang kamu dapat dari contohnya. Kenapa itu malah disebut sebagai kesesatan berpikir? Ya karena kita dalam melihat argumen seseorang itu harus berusaha untuk mengesampingkan faktor ininya apa pribadinya yang berargumen itu, terlepas dia misalnya berpendidikan atau tidak, karena setiap argumen seorang itu harus dihargai gitu Pak, kayak freedom of speech gitu. Kalau freedom of speech-nya ini yang kita harus hati-hati ya. Kebebasan berbicara betul, semua orang bebas untuk berbicara, tapi bukan itu yang dimaksudin. Paham nggak maksudnya, Vin? Paham Pak, ya sepertinya bukan itu. bukan. Nah, maksudnya gini, saya mau koreksi ini supaya nggak ada salahan nih ya. Kan lebih, maksudnya titiknya bukan pada kebebasan berbicara, ya. Tapi yang dimaksud dengan argumentum ad hominem, tadi apa yang kamu sampaikan tuh hampir betul. Kecuali bagian yang poin tadi, bahwa yang ngomong tentang kebebasan berbicara itu tadi, ya. Maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh seseorang itu bisa jadi adalah hal yang benar, gitu loh. Hal yang benar, hal yang tepat, tapi kadang kita malah mengesampingkan kata-kata yang tepat itu gara-gara kita melihat background. Tadi kan kamu bilang kalau ad hominem kan background dari orang tersebut, gitu kan? Gitu. Nah, disitulah yang namanya kesesatan berpikirnya, gitu ya. Kadang kita terkecoh melihat, sopo sih ngomong, gitu ya. Alah, cuman Esrato apa cuman Vincent yang ngomong kayak ngono, wes percuma dirungokke. Padahal apa yang disampaikan itu benar, gitu loh. Apa yang disampaikan itu tepat sebenarnya.
gitu ya. Tapi karena kecenderungan orang itu seringkali melihat ya tadi itu, melihat mungkin kondisi backgroundnya gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, nah itu nanti kalau misalnya kita bahas satu persatu sih bakal lama sih tentang policy, tapi maksud saya mengingatkan, nah itu semua contoh-contoh dari katakan kita kadang it's human gitu ya, sangat manusiawi untuk melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kalau yang kesalahan dalam berpikir misalnya, siapa yang dapat? Kesalahan dalam melakukan telaah, ayo, salah satu. Tadi Vincent sudah. Siapa yang dapat yang kesalahan dalam melakukan telaah? Ada? Phil ya, kamu dapat apa, Phil? Dapat falasi, Pak. Policy juga, oke. Ya, wes. Esra, kamu dapat apa? Policy juga. Ya, Pak, dapat kesalahan Pak. Opo, wes, yang kamu temuin dari kesalahan melakukan dalam telaah? Ada banyak sih, Pak. Ada Ya. berapa yang kamu temukan? Gitu ya, tak apa-apa. Berapa yang kamu temukan? Ada berapa? Ada banyak, tapi yang saya paling ingat itu yang tentang overgeneralisasi. Oke, apa yang overgeneralization itu seperti apa? Overgeneralisasi itu seperti kalau misalnya ada satu kasus, terus kasus itu apa ya? Kita cuma ngambil dari satu kejadian itu, lalu kita mukul sama rata buat kejadian-kejadian selanjutnya yang mirip kayak gitu. Padahal kejadian-kejadian yang lain itu belum tentu hasilnya itu sama atau penyebabnya itu sama. Oke, sip, thank you. Nah ini memang itu kadang yang sering kali terjadi gitu ya. Hanya dalam satu kejadian terus kemudian kita menarik kesimpulan yang berlebihan gitu ya. Ini malah sering kali teman-teman itu ya jujur ya, itu kesesatan berpikir, policy tadi, terus kemudian kesalahan dalam melakukan telaah, ini sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, saya itu malah dalam hal ini harus menekankan itu. Sering kali dimanfaatkan gitu loh. Entah itu nanti malah menciptakan menggiring suatu opini atau apa, nah itu sering kali dipakai gitu ya. Bahkan ya mohon maaf ya, kadang memang itu kadang di Indonesia kadang-kali sering terjadi seperti itu gitu ya. Kalau ada suku tertentu melakukan itu, satu orang aja lah oknum, wes dianggap seluruh suku orangnya seperti itu. Nah ini yang bahaya gitu ya. Ini yang kemudian kita sekali lagi dasarnya sebagai seorang peneliti kita harus berpikir secara objektif. Jangan sampai melakukan yang tadi overgeneralization. Bahwa ada kasus tersebut, ya kita harus akui bahwa ada misalnya. Tapi itu tidak berarti semuanya pasti akan seperti itu. Nah, teman-teman belajar psikologi pun sama nanti. Gitu loh. Ada beberapa yang katakan teori yang, oh ini terjadi kan benar kan loh, tapi belum tentu itu akan kejadian ini bisa berulang pada peristiwa yang lain. Gitu ya. Kita malah dia sekarang sebagai seorang peneliti kita harus hati-hati betul dalam menarik kesimpulan. Oke? Nah, ini kalau saya nggak tahu sebanyak apa yang ditemukan Esra, tapi saya yakin memang cukup banyak. Ini minimal gitu ya, yang harusnya diperoleh dari kesalahan dalam melakukan telaah. Jadi ada yang namanya inaccurate observation, overgeneralization, selective, deduce, illogical, echo involvement, premature closure, ya, halo effect, mystification of residual. Nanti ini juga akan saya share aja untuk yang kesalahan dalam melakukan telaah ini. Nah, kalau yang policy-nya, wah itu saya agak sulit untuk meng-share karena memang banyak harusnya. Policy jauh lebih banyak dari kesalahan dalam melakukan telaah, inquiry, human inquiry. Oke, itu. Nah, terus masuk ke materi hari ini. Mulai hari ini kita akan berbicara tentang yang namanya unsur-unsur penelitian, gitu ya teman-teman. Nah, apa yang sampai dengan tugas itu sekali lagi sebagai pengantar bahwa sekali lagi sebagai seorang calon peneliti nanti
ada banyak hal yang kita harus dijadikan sebagai rambu-rambu gitu. Nah, berbicara tentang rambu-rambu, sebelum masuk ke konsep, konstruk, proposisi, teori, ini memang kalau teman-teman bandingkan di RPS-nya, postulat ini tidak ada, tapi saya putuskan saya tambahkan di sini. Ada yang namanya postulat. Oke, saya ini tak gedein biar enak lihatnya. Nah, sudah pada lihat? Oke. Nah, sebelum saya lanjut gitu ya, bahwa ternyata postulat itu ada tentang alam semesta dan tentang kemampuan manusia. Nah, postulat sendiri itu apa sih teman-teman? Monggo, saya kasih waktu, silakan browsing. Ayo. Yang Pak, pakai mohon handphone maaf, ya saya mungkin. mau record. Oh, ya. Silakan Sam. Tolong di ACC, Pak. Oh, sorry, lupa saya. Sebentar. Iya, saya belum kasih haknya soalnya. Mana nih, Samantha S. Iya. Oke, sudah? Bisa? Bisa, Pak. Oke, sip. Yep. Oke, kembali ke slide. Oops. Nah, oke, teman-teman, sekali lagi, saya mau tanya, apa itu postulat? Ayo, monggo, yang sudah browsing, apa hasil browsingnya? Tadi sih saya sudah nanya Esra, Samantha, Silea, Thierry, ini siapa? Asyera, Abigail. Iya Pak, kalau di sini biasanya digunakan untuk menunjukkan proposisi yang merupakan titik tolak pencarian yang bukan definisi atau pengandaian sementara. Apa itu ya? Panjang ya definisinya. Jadi postulat itu apa? Loh, kok hilang? Halo? Gimana, Asyara? Apa itu postulat? Di sini sih tulisannya dapat diangkat sebagai aksioma. Apa itu aksioma? Nah, itu. Basis dari sistem logika formal. Basis dari logika formal. Dasar ya, basis apalagi basis dasar dari logika formal. Oke. Ya, itu nanti di akhirnya nanti sebenarnya ketemu ya, bahwa sesungguhnya yang namanya postulat itu bisa dikatakan sebagai hukum, ya, dalil itu. Nah, jadi di sini malah sebenarnya yang namanya postulat itu karena itu sebagai dalil, sebagai hukum gitu ya, kita hanya bisa menerima tanpa perlu meminta bukti. Ini sebenarnya istilahnya perlu meminta gitu ya, karena sudah jelas gitu loh. Kenapa kita tidak perlu minta bukti? Karena itu sebagai sesuatu yang sudah ada, hukum alam yang harus diterima semua orang, dan memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu loh. Nah, dan hal ini bisa kita jadikan sebagai landasan atau pedoman kerja ya. Jadi postulat itu bisa, karena itu ada sesuatu yang sudah istilahnya sudah paten gitu ya, itu bisa kita jadikan sebagai landasan dan pedoman kerja supaya hasil penelitian kita nanti bisa valid dan reliable gitu ya, bisa tepat dan konsisten, valid dan reliable. Oke. Nah, postulat tentang alam semesta sendiri nanti akan ada 5 jenis, teman-teman. Ada postulat jenis, keajekan, sebab akibat, keterbatasan sebab akibat, dan variabilitas gejala alam. Oke, kita coba lihat satu-satu ya.
Nah, eh, postulat jenis. Ya, yang pertama, semua kondisi, peristiwa atau benda di alam ini, di alam semesta ini pasti memiliki kesamaan dan perbedaan. Ya. Nah, dari kesamaan dan perbedaan itu yang kadang nantinya itu akan membantu kita untuk melakukan yang namanya penggolongan. Gitu. Nah, fungsi dari postulat jenis ini adalah untuk meringkas gejala, untuk memudahkan dalam mencari kelompok, memudahkan komunikasi. Nah, ini maksudnya apa? Coba kita lihat contohnya di sini. Teman-teman udah pada tahu yang namanya kuda atau ya? Mestinya tahu ya. Anak saya yang umur hampir 2 tahun aja ini sudah bisa, akhirnya dia mulai bisa kuda, horse, dia bisa ngomong gitu ya. Nah, yang dinamakan kuda itu yang seperti apa coba? Asher. Halo, Asyara? Iya, Pak. Yang dinamakan kuda itu seperti apa coba? Bisa nggak kamu menggambarkan kuda itu kayak apa? Biasanya sih tinggi gitu, Pak. Terus Tinggi. besar. Terus apa ininya maju apa mulutnya itu sih Pak yang tahu. Berapa lah? Oh iya. Jerapah itu kan dia tinggi, mulutnya maju tadi ya toh. Besar juga ya kan. Nah, oke. Nggak apa-apa, ini cuma bercanda. Tapi berarti tadi intinya ada deskripsi yang mungkin kurang pas gitu ya. Pak, bedanya kalau jerapah lehernya panjang, tapi kalau kuda kan tidak gitu ya. Itu mungkin bisa, dan kemudian kuda pasti punya istilahnya surai gitu ya di lehernya. Itu memang mulutnya memang panjang, jadi memang ya beberapa mamalia itu kan mulutnya panjang semua gitu ya. Tapi kita udah tahu kalau misalnya kita, intinya kita malah bisa membedakan antara kuda dengan zebra gitu kan. Nah, misalnya masalah tinggi besarnya itu tergantung gitu. Ada juga yang namanya kuda poni, betul ya? Soalnya kuda poni lah ya cilik, cuman ukurannya lebih mini. Tapi secara proporsional, secara bentuknya itu adalah kuda, gitu. Oke, nah, jadi intinya kita menyebut yang namanya kuda itu ya dengan makanya ketika kita menyebut nama kuda, saya yakin teman-teman bisa membayangkan kuda itu seperti apa, gitu ya. Ada yang jenisnya Mustang gitu ya, ada apa itu stallion gitu ya. Kalau masih pernah ingat filmnya Black Stallion itu, Black Beauty gitu ya, itu kan stallion gitu ya. Bedanya Mustang sama stallion gitu ya, yaitu cuman masalah jenisnya aja sih, tapi sama-sama kuda. Zebra pun disebut kuda gitu ya. Nah, ini bahkan bisa dikatakan, kenapa kok zebra itu kuda? Nah, naik keledai kok dibilang keledai? Apa bedanya, Esra? Anatominya pasti ada yang beda, Pak. Anatominya beda. Jadi intinya yang paling membedakan kalau keledai gitu sama kuda itu kan lebih pada postur tubuhnya beda, ya. Telinganya jauh lebih besar yang keledai gitu. Nah, tapi konon katanya keledai itu perpaduan antara kuda dengan zebra gitu ya. Kuda biasa dengan zebra gitu. Nah, tapi itu. Oke, itu maksudnya ini ngomong tentang postulat jenis. Kembali ke sini bahwa intinya ketika kita ngomong tentang kuda, kita bisa langsung punya bayangan gitu ya. Terus kemudian logam, yang namanya logam itu apa saja ya, kan salah contoh-contohnya bisa dari besi, baja gitu ya. Terus kemudian apalagi selain itu logam? Samantha, apa logam selain besi, baja, apa? Halo Pak.
Halo ya. Tes, suara saya cukup jelas kan ya? Oh iya iya. Enggak, tadi di saya agak putus-putus soal suara Bapak. Oh. Contohnya logam itu apa? Contohnya logam. Iya, selain besi, baja. Saya kayaknya cuma tahu itu deh. Besi. Waduh, ini. Tembaga, Coba. titanium, Tembaga, titanium, emas itu juga termasuk logam ya, Logam mulia, perak Pak. yang logam mulia betul ya. Tapi kodenya tetap logam gitu. Tapi betul, yang itu nanti masuk dalam logam mulia gitu ya. Tapi sama-sama logam intinya gitu ya. Untung masih ngomongnya tentang itu ya. Soalnya kemarin tuh ada yang ngomong nanti apa ya? Permata ya. Waduh, nek permata beda lagi. Nek permata apa? Batu mulia gitu kan ya. Nah, itu berarti kan ada kita dari bentuknya, dari jenisnya itu kita istilahnya bisa mengelompokkan. Nah, ini postulat jenis. Fungsinya supaya kita tahu penggolongan-penggolongannya, pengelompokannya gitu ya. Katakan kalau misalnya contoh penghasilan, yang namanya penghasilan bisa dapat dari upah, gaji, HR. Loh Pak, itu sama, sama semua gitu ya. Tapi loh, kalau sama semua, tapi ya tetap ada bedanya juga. Upah itu seperti apa, gaji seperti apa, HR itu seperti apa, itu masing-masing punya sebutan, maksudnya penjelasan definisinya masing-masing. Tapi semuanya itu adalah penghasilan. Dan yang namanya penghasilan itu harus ada pajaknya. Nah, kalau ngomong tentang hukum pemerintah ya, itu. Oke, nah intinya itu untuk mempermudah, gitu ya. Oke, terus berikutnya postulat keajekan. Bahwa yang namanya gejala alam itu mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan sifat-sifat hakikatnya dalam kondisi dan jangka waktu tertentu. Nah, ini maksudnya apa? Yang namanya semua gejala alam itu akan memiliki kecenderungan mempertahankan sifat. Matahari pasti akan terbit di timur atau barat? timur, Timur. Oke, terbit di timur. Gak mungkin pernah terbit di selatan. Kalau sampai matahari udah terbitnya itu di barat, mungkin itu sudah, kita mungkin sudah kiamat gitu ya. Dunia ini sudah kiamat gitu ya. Nah, sampai berubah ya. Nah, ini maksudnya. Nah, oke. Terus sebenarnya ada satu lagi yang tadi saya lupa singgung. Bumi itu bulat atau bumi itu datar, teman-teman? Yo, Jennifer, bumi itu bulat apa datar? Jennifer C. Jen, halo? Masih bergabung kah? Oh, hilang. Halo Jen. Ya, ya sudahlah. Nggak direspon. Oke, ya. Karena ini menarik ya teman-teman. Ini sudah sekian waktu. Zaman sekarang aja akhirnya malah muncul lagi ya toh bahwa dunia ini, bumi ini datar gitu, entah itu muncul dari mana gitu ya, itu kesesatan berpikir tingkat dewa gitu ya, bisa muncul lagi itu, saya itu ya heran. Nah itu terus kemudian ada postulat sebab akibat. Nah di sini pun ini nanti kita bisa pakai teman-teman, ini sebenarnya nanti malah dasar-dasar kalau misalnya kita melakukan penelitian gitu ya, bahwa semua kejadian di alam semesta ini terikat pada rangkaian sebab akibat. Semua kejadian pasti ada sebabnya, nggak mungkin tiba-tiba muncul gitu ya. Contoh misalnya Raras tiba-tiba nangis, wah, nggak mungkin, tidak ada yang menyebabkan Raras menangis, tiba-tiba menangis. Nek sampai Raras gak ono sebabnya tiba-tiba dia nangis, wah sudah waktunya didaftarkan di RSJ misalnya ya toh. Nah itu loh, intinya itu wes, semua itu pasti ada penyebabnya gitu ya, dari gejala alam bahkan manusia pun itu pasti ketika melakukan perilaku tertentu pasti ada sebabnya. Kenapa misalnya tiba-tiba turun hujan, nah hujan ini dari mana sih? Wah itu kalau dicari pasti ada penyebabnya. Kenapa kalau kita
melepaskan, misalnya saya punya ini ya, tak lepas nih mainannya anak saya, ini kok mesti jatuh gitu loh. Nah, ini ada sebabnya kenapa dia jatuh ya, karena kita ada gravitasi misalnya. Kalau nggak ada gravitasi kita semua melayang-layang gitu kan ya, mungkin malah terbang kemana-mana, kita bahkan wis nggak mungkin ada di bumi ini gitu ya. Itu sebab akibat. Nah, sehingga kemudian kadang teorinya itu istilahnya tujuannya adalah kita berusaha mencari kejelasan apa sih yang menyebabkan gitu ya. Nah, masalahnya masuk pada postulat yang berikutnya, yaitu keterbatasan sebab akibat. Nah, ini loh. Yang pertama kan bahwa semua akibat pasti ada penyebab, ya. Tapi ada keterbatasan dalam hubungan sebab akibat. Maksudnya apa? Tidak semua sebab menimbulkan akibat. Gitu loh. Apalagi bisa mengakibatkan hal yang sama. Gitu. Bisa jadi akibat ini disebabkan oleh hal yang lain, gitu loh. Ya, jadi macam-macam. Satu sebab bisa menimbulkan beberapa akibat. Satu akibat bisa jadi disebabkan oleh beberapa penyebab. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya possible cause ya. Itu sesuatu yang masih kita istilahnya mencoba cari, benar nggak ini penyebabnya. Nah, tapi kalau yang real cause atau penyebab yang sesungguhnya yang asli ya, itu kalau sudah pasti hubungannya benar-benar nggak bisa diapa-apain, yaitu malah kita jadikan sebagai intervening variable nanti. Ya, oke. Contohnya keterbatasan ini apa? Nah, kalau kita ngomong tentang manusia, ya apalagi Taras misalnya tadi, mohon maaf ya Ras, kamu dipakai lagi namanya itu ya. Oke, cuma namanya doang tuh. Nah, Taras menangis misalnya, kita lihat Taras menangis, itu kan bisa disebabkan oleh banyak hal gitu ya. Bisa jadi satu, dia habis dipegat sama pacarnya ya, atau diputusin, satu. Tapi bisa jadi dia gara-gara malah barusan dapat di telepon, wah Raras, selamat kamu mendapatkan satu mobil Mercedes-Benz. Wah, saking gembiranya nangis juga gitu kan. Nah, jadi ketika orang saking gembiranya juga bisa nangis, atau kadang sesuatu yang menyedihkan dia juga bisa menangis gitu ya. Nah begitu pula dengan penyebab. Ada satu orang misalnya diputusin, dia sedih, nangis-nangis, tapi ada orang yang diputusin, wah malah gembira, wah kesempatan cari yang baru gitu kan. Nah, bisa jadi itu penyebab yang sama gitu. Nah, itu postulat keterbatasan sebab akibat. Nah, disinilah sebenarnya kesempatan bagi peneliti nanti berusaha untuk mencari tahu kira-kira mana yang lebih penyebab yang lebih pasti gitu. Nah, terus ada yang namanya postulat variabilitas gejala alam, ya, bahwa gejala alam di semesta ini tidaklah sama sekali seragam atau uniform gitu ya. Gejala-gejala di alam ini pasti itu kadang itu sangat-sangat variasi gitu ya. Namanya aja variabilitas. Variabilitas itu variasi, variasinya banyak gitu loh. Nah, apalagi penelitian sosial. Nah, itu nanti akan disebut sebagai akan menjadi namanya probable error gitu ya. Di sini sampai itu ada tokoh namanya Van Dalen, behavior is always probable rather than certain. Jadi yang namanya perilaku itu adalah kemungkinan. Ya. Kenapa seseorang berperilaku seperti itu kita hanya bisa tahu kemungkinan gitu ya, kemungkinan penyebab. Karena banyak sekali error yang terjadi gitu ya, situasi atau stimulus kondisi ya, bisa jadi situasi yang berbeda itu akan menunjuk seseorang akan menampilkan perilaku yang berbeda. Contoh, ya Laras lagi, ya tak apa-apa. Laras misalnya diputus itu sama-sama istilahnya dia mendapatkan kondisi yang nggak enak intinya ya, itu diputusin pacarnya misalnya. Kalau misalnya dia berada di kamarnya sendiri, wah dia bisa menangis terseduh-seduh gitu ya sampai. Tapi ketika dia berada di misalnya di tempat lagi ada pesta sama teman-temannya, ya meskipun diputusin, ya sudah dia cuman tampilannya biasa-biasa aja gitu loh. Karena dia tidak mau perasaannya diketahui oleh
banyak orang gitu loh. Nah, ini berarti kan tergantung situasinya gitu. Oke, itu salah satu contohnya ya. Oke, itu postulat variabilitas gejala alam. Oke, sampai di sini. Untuk yang postulat alam ini, tentang alam. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman. Adakah? Tidak ada? Lanjut ya. Oke. Ya. Berikutnya masuk ke postulat tentang kemampuan. Nah, ini bicara tentang kemampuan manusia sendiri. Ya. Nah, kalau ngomong tentang kemampuan manusia itu sendiri, oke. Fungsi dari postulat ini adalah supaya kita bisa menetapkan cara kerja, metode kerja kita nanti seperti apa, gimana cara kita melakukan analisis, ya, menginterpretasi fakta-fakta gitu. Nah, ada satu hal yang ini kenapa tiba-tiba muncul gitu ya. Sebagai peneliti kita juga intinya harus hati-hati karena kita atau manusia itu memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dia lihat. Ya, people only see what they want to see. Ya, hanya melihat apa yang ingin dia lihat gitu. Keinginan seseorang itu bisa, nah itulah kenapa dalam penelitian selalu diingatkan supaya objektif ya, karena manusia memiliki kecenderungan subjektif itu. Oke. Nah, tentang kemampuan manusia nanti ada tiga macam juga: variabilitas pengamatan, ingatan, pemikiran. Oke, yang pengamatan. Dalam aktivitas pengamatan, ya, seringkali itu bisa istilahnya sangat mungkin sekali terjadi yang namanya kesalahan. Nah, waktu kita melakukan observasi atau mengamati sesuatu, yaitu tadi kan, nah, bisa kita amati lama, gitu ya, akhirnya kita kelelahan. Karena pas pada waktu kita kelelahan, sesuatu yang misalnya ada sesuatu yang baru muncul, jadi terlewatkan, gitu ya, akibat kelelahan. Terus kalau enggak, bicara masalah adaptasi, sudah terbiasa, gitu. Karena sudah terbiasa, akhirnya menganggap bahwa ya sudah, itu sudah biasa gitu loh. Terus kemudian ada lagi yang namanya harapan, keinginan. Ini membuat pengamatan kita itu, misalnya contoh, siapa sih peneliti yang tidak mau penelitiannya itu berhasil? Pasti kan pengen berhasil semua kan? Nah, jadi gara-gara keinginannya itu, ada satu gejala aja yang muncul misalnya, dia anggap bahwa oh ini loh, ya kan, terbukti kan apa yang saya itu, hipotesis saya kan terbukti kan. Nah, padahal hanya dengan beberapa data-data yang kadang masih minim. Nah, ini kita harus hati-hati. Oke, kesalahan yang umum jelas itu kesalahan secara visual. Nah, dalam mengatasi ini harus diulang-ulang pengamatannya, jumlah kasusnya harus ditambah, cross-check dengan penelitian orang lain, pengukurannya harus lebih objektif, ya, harus mencatat dengan cepat, gitu ya, nggak perlu latihan nulis steno, gitu ya, nggak buka hati pikiran, ya. Dan satu lagi di sini sebenarnya kalau zaman sekarang kan sudah gampang ya, sangat-sangat dipermudah gitu ya dengan adanya handphone, smartphone, yes, direkam aja, wis gampang aja, direkam. Tinggal kemudian nanti dilihat, ini hasil pengamatanku seperti ini. Nah, tinggal dikomparasikan dengan teman sebelahnya misalnya, benar nggak? Aku kok mencatat perilaku ini muncul 5 kali. Nah, di cross check. Gitu. Oke. Berikutnya tentang rehabilitas ingatan. Nah, di sini saya ingin sedikit melakukan ralat teman-teman. Ini kan tertulis kapasitas memori manusia terbatas. Itu sebenarnya tidak tepat. Ya. Kapasitas memori manusia itu unlimited, ya. Bayangkan gini, katakan satu flash disk sekarang ya, satu flash disk itu bisa menyimpan misalnya bahkan sampai 10 bahkan lebih 20 film, gitu ya. Nah, di total itu berapa menit? Nah, sedangkan kapasitas memori manusia, kamu masih bisa mengingat apa yang terjadi pada dirimu sejak kamu umur 4-5 tahun.
Ya, itu selalu terekam gitu. Nah, permasalahannya bukan kapasitasnya yang terbatas ya, tapi lebih pada kemampuan untuk meretrieve, mengingat kembali. Nah, di sini baru terbatas. Jadi kadang misalnya nyoba ngiling-ngiling lagi itu mengingat-ingat kembali itu jadi agak lama sekali gitu loh. Padahal sebenarnya itu terekam gitu ya. Ada dalam memori kita itu ada, tapi untuk mengambil kembali ini retrieve-nya ini agak sulit gitu. Nah, jadi untuk cara ngatasinya yang paling gampang karena memorinya tadi kadang meskipun sebenarnya terekam tapi kadang untuk ngambil kembalinya juga sulit gitu ya. Nah, kita butuh tape recorder, kamera, rekaman intinya. Oke. Terus bicara tentang reliabilitas pemikiran. Nah, kemungkinan penyebabnya ini premis yang salah, tidak ikuti logika formal dalam berpikir ya, silogismenya kacau gitu ya, terlalu dipengaruhi keinginan, gagal dalam mengartikan kata. Nah, apalagi tadi kan sudah saya singgung, dan kata-kata itu salah penggunaan katanya gitu ya, artinya bisa salah gitu ya, tidak tepat dalam memilih teknik analisis data. Wah, apalagi teknik statistiknya nanti salah misalnya ya, cara analisisnya keliru gitu ya. Nah, di sini ini malah sebenarnya bisa ditambahkan yang ke tugas-tugas kalian kemarin, kesalahan dalam inquiry dan policy yang tadi, kesesatan berpikir itu mempengaruhi kita dalam berpikir. Itu oke. Ya, itu yang disebut sebagai postulat. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke yang berikutnya? Saya kasih waktu dulu, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan enggak kira-kira? Sorry, habis nutup pintu biar voice-nya nggak terlaluan. Gimana teman-teman? Cukup jelas? Ada yang mau break dulu? Minum kopi kah, apakah? Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut ya. Karena ada yang tanya juga. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya unsur utama dalam suatu penelitian adalah konsep. Ya. Konsep. Kalau penelitian pasti harus membawa konsep. Apa yang kamu mau teliti? Ini Laras ini kebetulan juga anak bimbingan saya, itu kan ya, tak tanya, apa yang kamu ingin teliti, Ras? Apa sih Ras itu, Ras? Nah, jadi tugasnya Laras adalah untuk menjelaskan ke saya konsep yang mau diteliti, gitu ya. Nah, suatu istilah atau definisi yang merupakan abstraksi ya, sebenarnya ringkasan, gitu. Abstraksi itu ringkasan yang diperoleh dari generalisasi untuk menggambarkan kejadian, keadaan, kelompok atau gejala tertentu, gitu. Nah, ini aku sampai lali sana, mohon maaf. Mas, kamu penelitianmu tentang apa kemarin? Gambaran identitas sosial pada warga penganut budaya bersih desa, Pak. Nah, pembentukan identitas sosial. Nah, apa itu sebenarnya identitas sosial, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan identitas sosial, gitu ya? Identitas itu apa? Nah, itu seharusnya bicara konsep. Identitas itu apa? Terus kalau sosial itu seperti apa, gitu ya? Belum lagi nanti tadi bersih desa loh. Bersih desa. Nah, bersih sendiri itu memiliki arti sendiri. Terus kemudian kalau desa itu ya jelas kita tahu konsep desa itu apa. Nah, konsep itu masih yang penggalan-penggalan, teman-teman. Ya. Tapi ketika itu digabung, jadilah dia namanya nanti konstruk berikutnya ini. Gitu. Oke. Jadi
konsep itu adalah satu istilah ya, atau definisi yang merupakan abstraksi. Apa itu misalnya kayak tadi identitas, apa yang disebut sebagai identitas gitu loh. Nah, ada konsep ini terbagi atas dua macam gitu ya. Ada konsep yang jelas hubungannya dengan fakta, ada konsep yang kabur hubungannya dengan fakta. Kalau yang jelas hubungannya dengan fakta itu yang biasanya yang berkaitan dengan istilahnya yang fisik, yang bisa kita lihat. Rumah misalnya. Semua orang kan tahu tentang rumah ya. Siapa yang nggak tahu tentang rumah lah? Kamu kan tinggal di rumah ya toh. Nah, tapi ini menarik kalau dalam bahasa Inggris itu rumah itu adalah Esra, apa? Laras apa? Mbak. Itu salah. House. Tempat tinggal, Pak. Ya, betul. Tempat tinggal. Dalam bahasa Inggris itu yang ini menarik ya. Dalam bahasa Inggris tadi disinggung sama Esra, kalau yang home tadi Esra itu adalah konsep yang kabur hubungannya dengan fakta. Kalau house itu adalah rumah. Tapi kalau home itu sebagai rumah yang apa ya istilahnya ya? Ya ini rumahku, tempat yang aku nyaman tinggal di situ, betul ya, tempat tinggal gitu ya. Jadi bisa jadi this is my house, but this is not my home. Ya, betul itu rumahku, tapi aku enggak merasa nyaman di situ, gitu loh, paham ya? That is not my home, gitu loh. Karena waktu aku itu hanya sebatas aku pokoknya bisa naruh badan, yus pokoknya bisa berlindung dari hujan, ya itu berarti masih dianggap sebagai house. Tapi kalau sudah benar-benar merasa nyaman di situ, ada comfort gitu ya, baru itu menjadi home. Nah, Berarti dalam home bahasa itu ini kayak perasaan gitu ya Pak ya? betul, ada rasa di situ, ya, gitu. Nah, disinilah itu berarti kita bicara konsep yang kabur hubungannya dengan fakta tadi, gitu loh, yang home tadi. Ya, nah memang ini kesulitannya gini, kadang bahasa Indonesia, tapi ya meskipun bukan cuma bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris pun kadang ya belum semua bisa menangkap. Tapi contoh kalau yang kebetulan yang tadi, baik house, baik home, itu adalah rumah. Nah, itu loh maksudnya. Jadi kalau bahasa Indonesia masih nyebutnya sebagai rumah. Tuh, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu lain. Ya. Tadi barusan saya jelaskan home dan house. Kalau yang konsep yang jelas hubungannya dengan fakta adalah house, tapi konsep yang kabur hubungannya dengan fakta adalah home tadi. Oke? Nah, oke, sampai di sini cukup jelas teman-teman? Oke. Nah, kembali ke yang tadi kebetulan saya ambil dari contohnya penelitiannya Raras ya, identitas sosial gitu ya. Kalau identitas sosial sendiri itu sebenarnya bukan lagi menjadi konsep maksudnya. Kalau cuma identitas berdiri sendiri, dia bisa disebut sebagai konsep ya. Nah, masalahnya kalau dalam penelitian itu tidak cukup kalau cuma konsep, harus dijadikan sebagai konstruk. Nah, dijadikan dengan jadi konstruk yaitu adalah kalau yang tadi identitas sosial, nah itu adalah konstruk. Nah, kemudian makanya tugasnya Raras waktu itu adalah dalam bab 2-nya ya, dia harus menuliskan apa itu artinya identitas, apa artinya sosial. Nah, ketika digabung identitas sosial itu maknanya apa? Gitu. Oke. Nah, jadi konstruk itu adalah konsep, tapi penggunaannya itu memiliki tujuan yang lebih khas, gitu ya. Gitu. Konsep yang memiliki arti khusus, gitu ya. Nah, terus dalam penelitian ya, konstruk itu dihubungkan dengan konstruk lain atau konsep dihubungkan dengan konsep lain. Oke, nah ini tetap, ada yang
Kalau dalam penelitian psikologis khususnya ya, itu kebanyakan itu adalah konsep yang kabur hubungannya dengan fakta. Oke. Konstruk-konstruk psikologis itu yang konsep yang kabur hubungannya dengan fakta. Emosi itu sesuatu yang kabur hubungannya dengan fakta gitu ya. Tinggi badan itu adalah konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Kalau yang namanya tinggi badan, ya kita pada tahu tinggi badan diukur dengan sentimeter, ada satuannya. Kecemasan itu yang sesuai dengan fakta. Kecepatan itu sesuatu yang jelas hubungannya dengan fakta. Ada lambangnya kilometer per jam, misalnya. Itu. Tapi kalau ngomong tentang kecemasan, apa satuannya kecemasan? Itu nggak ada. Dan kamu bahkan harus bisa mendefinisikan, kamu ngambil dari definisinya siapa gitu loh, kecemasan yang akan kamu teliti misalnya. Itu kecemasan terhadap apa juga gitu ya. Kalau cuma kecemasan tok, itu sesuatu yang kadang, loh sih kecemasan apa dulu? Gitu. Oke. Nah, tapi memang nanti ada beberapa istilah yang sebelum terjebak, Pak, kalau begitu nanti soalnya bisa dia akan muncul pertanyaan, loh Pak, apakah konstruk itu selalu minimal terdiri dari 2 konsep? Tidak. Contoh, prokrastinasi. Ada satu istilah yang namanya prokrastinasi. Tahu prokrastinasi itu apa? Oke. Itu ada perilaku yang katakan sering menunda, ya toh disebut sebagai prokrastinasi. Nah, kalau prokrastinasi ya sudah, itu sudah jelas banget, itu konstruk gitu loh. Nggak perlu digabung, namanya prokrastinasi ya prokrastinasi. Tapi kalau yang tadi identitas sosial, kalau nggak digabung, soalnya nanti akan bingung identitas apa dulu, ya kan? Tapi ketika digabung menjadi identitas sosial, digabungkan kata identitas dan sosialnya, digabung jadi satu, nah baru jelas identitas sosial, gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas teman-teman. Nah. Sama halnya dengan kecerdasan. Kecerdasan itu konsep, ya. Tapi ketika misalnya melakukan penelitian itu kita harus lebih spesifik. Kecerdasan apa yang mau diteliti? Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, berikutnya setelah ngomong tentang konsep, ngomong tentang konstruk, ada yang namanya proposisi, ya. Itu suatu a verbal symbolic statement, suatu pernyataan simbolik verbal ya dari suatu penilaian which remain to be tested, di mana dia akan selalu tetap ingin untuk diuji gitu ya. Ini kalau dalam bahasa nanti lanjut ke yang namanya penelitian kuantitatif, di sini proposisi nanti akan menjadi yang namanya hipotesis. Ya, pernyataan yang harus intinya yang akan diuji gitu ya, apa betul hipotesisnya terbukti atau tidak ya. Oke, ini definisinya diindonesiakan. Nah, pernyataan tentang hubungan atau keterkaitan antara 2 konsep atau lebih. Misal contoh, hubungan antara kecerdasan emosi dan prokrastinasi. Nah, kecerdasan emosi di sini sudah menjadi konstruk ya kan, kecerdasan emosi dan prokrastinasi. Apakah ada hubungan atau tidak? Gitu. Oke, sampai di sini cukup jelas teman-teman. Ini berarti sebenarnya lebih pada 2 konstruk ya, konsep atau konstruk ya, teman-teman harus tahu kalau kita yang dimaksud di sini sebenarnya sudah menjadi konstruk. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup jelas sampai di sini? Esra masih berpikir kayaknya. Ngomong-ngomong, saya tuh tertarik sama backgroundnya Esra. Itu kamu tuh belakangnya itu apa? Kok kayak mimbar ya Esra? Bukan Pak, itu piano Pak. Oh alah, saya dari jauh jadi kayak mimbar gitu. Ini kamu tuh belajar di kapel atau Enggak Pak. piano ya background ya. Oke.
Ya, itu sampai dengan proposisi, karena kalau sudah sampai proposisi, Nah, nah itu tadi. Proposisi ini nanti akan kalau diterusin ya teman-teman, itu akan menjadi yang namanya teori. Kalau sudah dilakukan, sudah dibuktikan, nanti akan menjadi teori. Jadi istilahnya gini, beberapa konsep kalau kamu beberapa istilah gitu ya, ketika kamu melakukan membaca-baca, akhirnya kan muncul gitu. Prokrastinasi itu disebabkan oleh apa saja sih? Gitu loh. Nanti akan muncul, oh penyebab prokrastinasi itu ini. Nah, penyebab prokrastinasi ini ketika itu ditulis dalam suatu textbook gitu ya, itu dihasilkan melalui penelitian-penelitian itu sebelumnya. Itu. Dan inilah kemudian akan menjadi yang namanya teori tadi. Gitu. Oke. Nah, teori adalah rangkaian dari pernyataan ya yang bisa dipahami oleh orang lain yang bisa dipakai untuk memprediksikan tentang kejadian-kejadian empiris. Nah, itu. Oke. Sorry teman-teman, ini kena background itu. Kalau dengar suara anak saya teriak itu tadi. Yang kecil suka mengganggu yang tengah itu, yang paling kecil. Oke. Serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan atau menggabungkan secara logis beberapa proposisi atau hubungan antara satu konstruk dengan konstruk yang lain, yaitu yang namanya teori. Definisinya ya, intinya teori ini akan muncul dari prinsip-prinsip yang umum ditarik dari semua fakta-fakta empiris gitu ya, yang dapat juga merupakan dugaan untuk menerangkan sesuatu. Nah, teori sendiri itu kalau dibuktikan masih akan, yang belum dibuktikan menjadi spekulasi, kalau sudah jadi fakta. Oke, nah tapi sekali lagi semua teori yang kita peroleh itu, karena itu dihasilkan oleh suatu penelitian, selalu terbuka untuk dibuktikan. Ya, buktikan kalau teorinya salah, gitu ya. Dan lagi-lagi seperti yang di awal saya sempat ngomong minggu lalu, karena kalian kuliah sarjana, kesarjanaan ya, sangat terbuka sekali gitu ya. Buktikan apa yang diajarkan oleh kami para dosen, Pak Diki yang diajarin itu benar apa enggak sih gitu loh. Nah, buktikan dengan melalui penelitian skripsi. Itu. Oke. Nah, fungsi dari teori adalah ya untuk mengorganisasi gitu ya. Istilah mengorganisasi itu mengelompokkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada tentang konsep tersebut. Nah, itu dijadikan satu dan disebut sebagai teori. Memudahkan mencari hubungan dan kesimpulan. Nah, teori mengatakan seperti apa gitu loh. Kenapa biasanya nanti akan muncul seperti itu pertanyaannya para dosen pembimbing biasanya. Hubungannya kayak apa sih? Bagaimana identitas sosial ini bisa terbentuk dan menggunakan konsep tadi, apalagi bersih desa misalnya, bagaimana pembentukan identitas sosial ini gitu loh. Bagaimana budaya bersih desa itu menjadi identitas sosial misalnya, bagaimana dinamikanya. Nah, itu yang malah itu saat ini mungkin nanti akan dicari oleh si Raras. Itu penelitiannya. Oke. Merupakan rangsang untuk atau tuntutan untuk penelitian yang lebih lanjut. Nah, lagi-lagi ini kan teori silahkan istilahnya terbuka untuk dibuktikan gitu ya. Itulah sebabnya teori-teori psikologi itu selalu berkembang. Ada classical conditioning, nanti ada operant conditioning gitu loh. Oke. Dulu yang kemudian aliran psikoanalisis menjadi aliran behavior gitu ya, berkembang menjadi behavior. Meskipun psikoanalisis bukannya mati gitu ya, tidak, tapi ada muncul yang aliran yang lain gitu. Oke.
Nah, itu sampai dengan teori, terus tugas. Nanti tak siapin slotnya lagi, teman-teman. Kali ini tugasnya individu ya. Kalau tadi kemarin kan banyak, tapi nah ini tugas sederhana aja. Masing-masing dari kalian diminta untuk membuat 2 proposisi berikut dengan konstruknya. Oke. Jadi silakan kamu bikin 2 proposisi ya. Paling cuman ya sudah kamu bikin proposisi apa, jelaskan dulu konsepnya apa, sebagai konsep atau sebagai konstruk dia seperti apa gitu ya. Nah itu, tapi jangan lupa mencantumkan daftar pustaka. Kamu ambil itu dari mana? Gitu. Oke? Jelas teman-teman? Yes, it's the end of this class. Maksudnya apa yang saya jelaskan ini sudah yang terakhir. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan variabel. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan kah? Yang mungkin mau diperjelas, silahkan. Volume suaranya masih cukup oke teman-teman dari saya. Oke, semoga enggak. Ini kalau anak saya lagi nangis dengar enggak? Iya. Ya, gitu. Nanti mudah-mudahan kalian terbiasa ya dengan background suara ini. Oke, gimana? Ya, Esa. Mau memperjelas aja sih Pak. Mau tanya kan tugasnya kan bikin 2 proposisi, terus nanti dijelasin konstruknya tuh. Nah itu nanti proposisi itu kan jadi kan dua konsep. Berarti yang kali ini bikin dari 2 konsep yang sudah jelas. Kan konstruk kan tadi kan yang sudah jelas tujuannya tuh. Berarti pakai yang udah pasti-pasti gitu. Kayak misalnya prokrastinasi gitu. Kayak tadi. Oke. Intinya gini, sebenarnya nah ini ya. Itu proposisi tadi kan juga sudah saya singgung ya. Itu juga bukan cuma konsep tapi juga bisa konstruk. Itu. Oke, Esra, wes itu toh. Jadi nanti misalnya kamu bikin proposisi, kamu sebutkan dulu itunya, konstruknya apa atau konsepnya apa, konsep pertama, konsep kedua. Nah, proposisi yang kamu tawarkan itu apa? Gitu ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Belum? Nggak ada? Wes? Tip? Final? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu jadi saya rasa perkuliahan kita udah cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Minta tolong teman-teman yang lain nanti juga lebih aktif ya. Kalau nggak bisa on cam ya nggak apa-apa, tapi mbok ya tetap minimal sedikit nyaut-nyaut sidik lah gitu loh. Di unmute terus ikut berkomentar mungkin lebih baik gitu ya. Oke, supaya nggak merasa sepi. Oke, untuk sebelum kita tutup, minta tolong kita tutup dengan doa. Tadi yang mimpin Natalia ya. Halo Nat. Ya Pak, halo. Iya. Oke, kalau begitu Nat, minta tolong kamu tunjuk satu temanmu untuk memimpin doa penutup. Silahkan. Isabella aja Pak. Isabella Liman. Ya, Mana Isabella? saya Pak. Oke, silakan Isabella. Baik, teman-teman dan Pak Diki, saya akan mengakhiri kelas kita malam hari ini dengan doa. Saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami semua selama kelas hari ini. Kiranya Engkau memberi
Berkati aktivitas kami selanjutnya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Sabella. Belum kita tutup lagi, tolong bisa diaktifkan. Sebentar. On cam dulu, loh. Oke, kita tak siapkan itunya. Oh, pakai ini sulit. Oke, silakan on cam supaya saya bisa ngambil dokumentasinya. Yang bisa, nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Oke, sudah siap. Ini di tempat saya ada 2 layar ya. Jadi nanti tolong bertahan dalam memberikan senyumannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman sekali lagi atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas. Jangan lupa dengan tugasnya, nanti akan saya siapkan slot di Bella, pengumpulan Bella. Gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Teman-teman.